Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islami, mahasiswi dari Universitas Sulawesi Barat, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM H0122302. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah perkembangan peserta didik untuk memenuhi tugas final dari Bapak Dwi Adi Nugroho SPD MPD selaku pengampu mata kuliah ICT in Language Teaching. Baik, langsung saja kita mulai. Di minggu pertama, pengenalan mata kuliah dan pengantar perkembangan peserta didik. Yang pertama, penjelasan mengenai perkembangan peserta didik. Kita akan menjelajahi konsep-konsep dasar mengenai perkembangan peserta didik. Kita akan mengenal berbagai aspek perkembangan anak, remaja, dan dewasa, termasuk aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang akan digunakan. Pendekatan pembelajaran yang akan kita gunakan mencakup kuliah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Melalui berbagai metode pembelajaran ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan peserta didik. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah untuk memahamkan kita tentang proses perkembangan manusia dari berbagai sudut pandang. Dari pembelajaran ini, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu serta menerapkan pengetahuan ini dalam konteks pendidikan dan pengembangan anak. Di minggu kedua, fase perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, teori psikodinamika Sigmund Freud. Menggambarkan perkembangan sebagai hasil dari konflik internal, khususnya dalam tahap-tahap seperti ID, ego, dan superego. Yang kedua, teori psikososial oleh Erik Erikson, menyoroti konsep tahapan perkembangan psikososial yang melibatkan pencapaian tahapan-tahapan tertentu dalam kehidupan yang mencakup konflik antara kebutuhan individu dan tuntutan masyarakat. Yang ketiga, teori behaviorisme oleh Skinner, menekankan peran lingkungan eksternal dalam membentuk perilaku seseorang, di mana pengalaman dan kondisi dapat membentuk respon individu terhadap lingkungannya. Yang keempat, teori belajar sosial oleh Bandura, menekankan pentingnya pengamatan dan pembelajaran dari orang lain dalam membentuk perilaku individu dengan memperhatikan peran model serta penguatan dan hukuman ini. Di minggu kedua ini, kita akan mengeksplorasi setiap teori secara lebih mendalam untuk memahami bagaimana mereka mempengaruhi pemahaman kita tentang perkembangan manusia. Minggu ketiga, perkembangan kognitif. Yang pertama, definisi perkembangan kognitif. Kita akan fokus pada perkembangan kognitif yang merupakan proses perubahan dalam pemahaman, pemikiran, dan penyelesaian masalah yang terjadi seiring waktu. Yang kedua, perkembangan kognitif menurut Piaget. Menurut teori Piaget, perkembangan kognitif melibatkan 4 tahap. Tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Yang ketiga, karakteristik perkembangan kognitif peserta didik usia sekolah dasar. Karakteristik perkembangan kognitif peserta didik usia sekolah dasar meliputi kemampuan untuk memahami konsep-konsep abstrak secara terbatas, kemampuan untuk memahami hubungan sebab akibat, serta peningkatan dalam kemampuan pemecahan masalah dan pemikiran logis. Yang keempat, implikasi teori perkembangan kognitif. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget terhadap pendidikan
adalah pentingnya menyajikan materi pembelajaran secara sesuai dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Ini berarti guru perlu menyediakan pemahaman konkret untuk mendukung pemahaman konsep, memberikan kesempatan untuk eksplorasi dan eksperimen, serta memfasilitasi pemecahan masalah yang sesuai dengan kemampuan kognitif peserta didik. Pada minggu keempat, kita akan menjelaskan perkembangan bahasa dan sosial. Tahapan perkembangan bahasa secara umum akan dibahas, termasuk gangguan yang mungkin terjadi dalam proses tersebut. Selain itu, akan diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi peserta didik dalam konteks perkembangan sosial mereka. Di minggu kelima, perkembangan afektif dan psikomotor. Yang pertama, emosi. Fokus pembelajaran terutama mengarah pada perkembangan afektif dan psikomotor. Afektif mencakup aspek emosi, minat, motivasi, dan sikap siswa terhadap materi pembelajaran. Di sisi lain, psikomotor mencakup kemampuan fisik dan keterampilan praktis, serta pengembangan bakat dan kepribadian. Pada minggu ini, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka, menunjukkan minat yang kuat terhadap topik pembelajaran, meningkatkan motivasi dalam belajar, memperkuat sikap positif terhadap tantangan, serta mengembangkan keterampilan. Di minggu keenam, kecerdasan intelektual. Yang pertama, definisi kecerdasan menurut para ahli. Kita akan mendalami topik kecerdasan intelektual. Kita akan memulai dengan menjelaskan definisi kecerdasan menurut para ahli, menyoroti berbagai pandangan dan pemahaman tentang konsep tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan pada anak, dari lingkungan hingga genetika. Kemudian, kita akan menjelajahi teori kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner yang mengidentifikasi beragam jenis kecerdasan yang tidak hanya terbatas pada aspek kognitif. Yang terakhir, kita akan membahas strategi dan metode untuk meningkatkan kecerdasan anak dengan menyoroti pendekatan-pendekatan praktis yang diterapkan dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. Pada minggu ketujuh, perkembangan kreativitas peserta didik. Pada minggu ini, kita akan menjelajahi hubungan antara kreativitas peserta didik dengan teori belahan otak, serta ciri-ciri yang dimiliki oleh siswa yang kreatif. Kita juga akan membahas tahap-tahap dalam perkembangan kreativitas, serta strategi untuk mendukung perkembangannya di dalam kelas. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kreativitas siswa dan bagaimana kita dapat membantu mereka dalam mengembangkannya secara optimal dalam konteks pembelajaran. Dan pada minggu ke-8 atau ujian tengah semester, materi yang akan dibahas adalah konsep dasar perkembangan peserta didik serta teori-teori yang terkait, seperti yang diajukan oleh para ahli seperti Piaget, Erikson, dan Kohlberg. Mahasiswa diminta untuk menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan peserta didik menurut teori-teori tersebut, serta pentingnya memahami hubungan antara teori perkembangan dan praktik pendidikan. Dalam konteks ini, kita akan melihat bagaimana teori-teori ini dapat membantu pendidik memahami dan merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai RPS atau Rencana Pembelajaran Semester terkait mata kuliah perkembangan peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.